Halo semua, selamat datang di Ceritanya Begini, channel favorit kalian buat dengerin rangkuman film dengan alur jelas, seru, dan penuh detail menarik. Hari ini kita bakal bahas film horor supranatural berjudul The Unholy. Film ini nge-mix kisah horor, agama, manipulasi, dan keajaiban yang ternyata nggak seindah kelihatannya. Siapin cemilan, duduk manis, kita mulai. Cerita dimulai di Benfield, Massachusetts. Kota kecil ini punya sejarah kelam yang udah lama dilupain warga. Tahun 1845, seorang wanita bernama Mary Elnor dituduh sebagai penyihir. Dia dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup di bawah pohon besar yang dipercaya warga sebagai tempat keramat. Sebelum mati, Mary Elnor sempat bersumpah bakal kembali dan bawa kutukan ke Benfield. Untuk mencegah itu, warga ngubur boneka tua bernama Carrie Doll di bawah pohon itu sebagai segel pengunci arwah Mary Elnor. Lompat ke masa sekarang. Kita kenalan sama Gary Van, jurnalis bermasalah yang reputasinya hancur gara-gara berita hoax. Gary mutusin nyari berita aneh di pelosok, termasuk Benfield. Di sana, dia nemuin Carrie Doll terkubur di bawah pohon besar. Karena nggak ngerti sejarahnya, dia malah ngerusak boneka itu, tanpa sadar ngelepas segel yang nahan arwah Mary Elnor. Beberapa hari kemudian, kehebohan muncul. Alice, remaja perempuan yang tuli sejak lahir, tiba-tiba bisa dengar dan ngomong. Katanya, dia disembuhin oleh sosok perawan Maria yang muncul di dekat pohon tua itu. She says her name is Mary. Hari berganti, kabar soal Alice menyebar cepat. Orang-orang mulai berdatangan, berharap menyaksikan keajaiban. Alice. Di tengah kerumunan, seorang anak laki-laki yang lumpuh duduk di kursi roda. Ibunya menangis, memohon agar Alice mendoakan. Alice menghampiri dengan wajah tenang. Mary commands you to walk. Alice menyentuh anak itu, berdoa pelan. Semua terdiam. Tiba-tiba, anak itu perlahan berdiri. Kakinya yang selama ini lumpuh, mulai bisa bergerak. Suasana riuh. Anak itu berjalan tertatih-tatih ke arah Alice. Tangis haru pecah. Warga yakin ini mujizat. Gary merekam semuanya, tapi raut wajahnya masih penuh tanda tanya. Tapi di balik keramaian itu, di sebuah ruangan yang remang, suasana justru berbeda. Di sana duduk Gary Van, jurnalis skeptis yang sejak awal mencium ada kejanggalan. Di depannya, dua sosok berwibawa. Bishop Giles dan Monsignor Delgard, utusan dari gereja pusat. Bishop Giles membuka percakapan, nadanya dingin. Keajaiban seperti ini tak bisa dipercaya begitu saja. Monsignor Delgard ikut bicara, kalem tapi tegas. Kami diutus gereja pusat. Kalau ini benar mukjizat, harus diuji. Kalau penyesatan, harus dihentikan. Jerry mengangguk kecil. Kalau kalian cari kebenaran, kita di sisi yang sama. Scene berganti. Terlihat Pastor Hagen berjalan pelan menuju pohon besar di tengah lapangan, yang kini jadi tempat warga berkumpul berdoa. Langkahnya terhenti tepat di bawah batang pohon tua itu. Pastor Hagen berlutut perlahan, wajahnya penuh kecemasan. Ia mulai mengais tanah di sekitar akar pohon dengan tangannya. Tak butuh waktu lama, tangannya menyentuh sesuatu yang terkubur. Sebuah boneka tua, kumal, nyaris hancur dimakan tanah. Wajah pastor langsung berubah, matanya membelalak penuh rasa takut. Terlihat Jerry Van dan Alice berada di dalam sebuah ruangan, suasananya tenang, tapi di sini hanya mereka berdua. Alice duduk di kursinya, menatap ke depan tanpa banyak bicara. Jerry memperhatikannya, ekspresi wajahnya masih campur aduk antara penasaran dan skeptis. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Pastor Hagen masuk,
Langkahnya tenang tapi terlihat serius. Ada hal penting yang ingin ia sampaikan. I'd like to have a word with Mr. Fenn in private, please. Pastor Hagen berdiri di dekat Gary. Wajahnya serius, suara pelan tapi tegas. Apa yang kau lihat di sini? Bukan hal biasa. Gary terdiam sejenak, pikirannya menerawang. Masih skeptis tapi mulai memikirkan ulang semuanya. Pastor Hagen melanjutkan, ada hal lama di tempat ini. Sejarah yang tidak semua orang tahu. Scene berganti. Di dalam ruangan, suasana sepi. Pastor Hagen tampak lemas, bersandar. Wajahnya pucat. Ia batuk keras, tubuhnya mulai melemah. Tubuhnya jatuh terduduk ke lantai. Napas terengah, pandangannya kosong. Ada rasa takut yang jelas terlihat. Tak lama, Alice muncul. Melangkah pelan, wajahnya tetap tenang. Dia duduk di samping pastor, berbicara pelan. Semua akan baik-baik saja. Percayalah. Tanpa banyak bicara, lalu Alice dengan lembut meletakkan tangannya di dada sang pastor. Sesaat ruangan hening, pastor memejamkan mata. Tubuhnya sempat bergetar. Tapi detik berikutnya, nafasnya mulai teratur. Batuknya perlahan mereda. Wajah pastor masih diliputi kebingungan. Tubuhnya terasa lebih ringan, tapi jelas ada rasa cemas yang ia sembunyikan. Scene berganti. Dokter berkata singkat, hasilnya bersih, tidak ada masalah. Bishop Giles diam, wajahnya serius. Gary Fenn hanya menghela napas, pikirannya makin penuh tanya. Malam mulai larut. Di dalam gereja, Pastor Hagen berdiri sendirian, wajahnya pucat, matanya sembab. Berganti ke Gary yang melangkah masuk ke gereja. Wajah Gary serius, pikirannya masih dipenuhi rasa penasaran, ditambah kejanggalan-kejanggalan yang makin hari makin nyata. Saat Gary berjalan ke tengah gereja, tiba-tiba tubuh Pastor Hagen terlihat tergantung di atas. Tali melilit lehernya, matanya membelalak, tubuhnya sudah tak bernyawa. Jerry terdiam sesaat, wajahnya pucat, napasnya tertahan. Kejadian itu membuat semua rasa skeptis di benaknya perlahan berubah jadi ketakutan. Di kamar hotel yang sepi, Gary Fenn duduk sendiri di depan laptop. Awalnya tak ada yang aneh. Tapi saat Gary pos rekaman dan perbesar gambar, tampak bayangan samar, bentuknya gelap, berdiri di sudut ruangan seolah mengawasi Alice. Di sebuah ruangan tua dekat gereja, Jerry Fenn dan Dr. Natalie Gates melangkah perlahan. Di meja, tumpukan kertas, buku-buku lama. Di antaranya, mereka menemukan lembaran besar berisi simbol-simbol aneh. Ada simbol sekte, ukiran tua, gambar sosok perempuan dengan lingkaran api. Dr. Natalie membaca pelan, Jerry mengamati dengan wajah serius. Mereka mulai sadar. Semua kejadian di kota ini terkait masa lalu yang lebih gelap dari dugaan. Di sudut ruangan, ada benda besar terbungkus kain putih. Dibiarkan begitu saja. Jerry Fenn melangkah pelan. Dr. Natalie Gates ikut mengawasi. Ternyata hanya sebuah patung. Mereka berdua sempat tertawa kecil. Namun, beberapa detik kemudian, muncul sosok makhluk hitam besar. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari keluar ruangan, napas memburu, ketakutan makin nyata. Mereka sadar, semua ini bukan sekadar keanehan, tapi ada kekuatan gelap yang benar-benar mengintai. Dr. Natalie Gates mengemudi. Jerry Fenn duduk di sampingnya, memegang map berisi simbol-simbol aneh dan catatan peninggalan Pastor Hagen. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di depan gedung resmi keuskupan itu. Jerry Fenn masuk membawa map berisi simbol-simbol aneh. Tanpa basa-basi, Jerry meletakkan map di atas meja. Tatapan Bishop Giles berubah tegang. Jerry membuka suara, nadanya tegas. Kami temukan ini di antara barang peninggalan Pastor Hagen. Bishop Giles menatap Jerry dalam diam, lalu berkata, simbol ini dikenal dalam sejarah kelam gereja, terkait dengan Mary Elnor dan peristiwa masa lalu yang coba dilupakan. Suasana ruangan makin tegang. Jerry sadar,
kebenaran tentang kejadian di Benfield lebih gelap dari yang selama ini dipikirkan. Di dalam ruangan tua, Jerry Van duduk di depan komputer tua. Layar menampilkan tulisan peninggalan Pastor Hagan berisi simbol-simbol aneh dan nama Mary Elnor yang terus berulang. Di telinga Jerry, ponsel tersambung, suara Dr. Natalie Gates terdengar. Tiba-tiba layar komputer berkedip, lalu blank. Jerry refleks menurunkan ponsel dari telinga. Percakapan terputus. Di belakangnya berdiri sebuah patung batu. Wujudnya menatap ke arah ruangan. Permukaan patung itu perlahan retak. Suara kecil terdengar seperti batu pecah. Dari sela retakan, samar-samar muncul sosok makhluk hitam. Wujudnya seperti bayangan gelap yang pernah dilihat sebelumnya. Gary terdiam, napasnya tertahan, wajahnya tegang. Sosok makhluk itu memudar, hanya meninggalkan kesunyian. Monsignor Delgarde menatap Jerry serius. Apa yang kau lihat barusan? Hanyalah permulaan. Mereka berdua saling berpandangan. Situasi di Benfield jauh lebih berbahaya dari yang mereka duga. Malam itu, suasana Benfield diliputi aura mencekam. Di bawah pohon besar legendaris itu, ratusan warga berkumpul. Alice berdiri lemah di bawah pohon, wajahnya pucat. Di sebelahnya Bishop Giles berdiri tegas, memimpin doa. Namun di balik itu, Dr. Natalie Knight, Jerry Van, dan Monsignor Delgarde bergerak diam-diam masuk ke dalam gereja tua. Mereka tahu, semua ini bukan sekadar mukjizat. Di tangan Delgarde tergenggam pecahan terakhir boneka Carrie Doll. Delgarde berdiri di depan altar. Dia mengeluarkan korek api, bersiap membakar boneka itu. Seketika, api menyambar salib besar di altar. Salib itu terbakar hebat. Dan salib yang terbakar itu jatuh tepat menimpa tubuh Monsignor Delgarde. Jerry dan Dr. Natalie terkejut. Mereka melarikan diri keluar dari gereja. Wajah mereka diliputi ketakutan. Di bawah pohon besar itu, Alice berdiri lemah. Tubuhnya terlihat goyah, tapi sorot matanya berubah drastis. Your souls to Mary. Orang-orang di sekitarnya tidak menyadari perubahan itu. Sementara warga terus berkerumun, menganggap semua ini bagian dari mujizat besar. Jerry berteriak, "Kalian nggak ngerti, dia dalam bahaya." Tapi para penjaga tetap menahannya dengan keras. Dr. Natalie dari kejauhan juga memperhatikan. Dia sadar Alice semakin dirasuki. Bishop Giles akhirnya memberi isyarat, membiarkan Gary naik ke atas panggung. Alice yang semula hanya diam, perlahan membuka mulut. Aku bisa merasakannya. Dia ada di sini. Dia mencoba mengendalikan aku." Mary isn't real. Tanpa pikir panjang, Gary memeluk Alice erat, berusaha melindungi gadis itu dari cengkeraman Mary Elnor yang semakin kuat. Tiba-tiba, dari atas pohon besar itu, api muncul begitu saja. Orang-orang mulai panik, beberapa berlari. Api semakin membesar, membakar pohon itu perlahan. Dari dalam kobaran api, perlahan muncul sosok besar, Mary Elnor. Alice yang berdiri di dekat Jerry semakin lemah. Tubuhnya nyaris roboh, napasnya tersengal. Bishop Giles yang panik sambil memegang salib kecil, mencoba mengusir Mary Elnor dengan doa keras. Doa Bishop Giles tidak mempan. Dalam hitungan detik, Mary Elnor membunuh Bishop Giles dengan kekuatan gaibnya. Melihat itu, Jerry menarik Alice yang makin lemah, namun Mary Elnor tiba-tiba muncul tepat di depan mereka, menghadang jalan keluar. Gary sempat mencoba melawan, namun kalah kuat. Tubuhnya terlempar ke tanah, terkapar lemas. Mary Elnor mengangkat tangannya, bersiap membunuh Gary. Namun Alice, meski tubuhnya lemah, maju menahan serangan itu. Mary Elnor justru melemah, kekuatan kegelapannya perlahan runtuh. Beberapa saat kemudian, Alice perlahan membuka matanya. Jerry mencoba menenangkan. "Semua sudah selesai, kau aman sekarang." Namun saat Alice berusaha bicara, dia kembali bisu. Dan begitulah akhir dari kisah mencekam di kota kecil Benfield.
Semua yang terlihat sebagai mujizat ternyata hanyalah permainan kegelapan dari roh Mary Elnor. Alice akhirnya bebas, meski harus kehilangan suaranya kembali. Tapi setidaknya, dia masih hidup, dan kegelapan itu sudah pergi. Satu hal yang pasti, terkadang, sesuatu yang terlihat sebagai keajaiban bisa saja adalah kutukan yang dibungkus manis. Hati-hati percaya, ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan alur film ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan spoiler mencekam lainnya di channel Ceritanya Begini. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Dan ingat, selalu lihat segala sesuatu dari dua sisi.